Dia ngomong, I'm sorry, we already have another candidate that fit into this position. So dalam kata lain, aku nggak diterima. Dan I was so sad at the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up you guys? It's me Fauzi and welcome back to my channel. Gimana nih guys, kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan happy nih dalam jalani kehidupan sehari-hari. Oke. Guys, di video ini aku mau cerita dikit nih. Jadi, beberapa waktu yang lalu banyak kali kawan aku nih nanya di Facebook atau di Instagram, Ji, kok ngapain sih di Budapest? Kok kerja kah atau kuliah kah? What are you doing? Saat ini aku kerja di Budapest. Jadi aku bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di dalam penyediaan atau supply essence atau biang untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan di seluruh dunia. Nah, bidang pekerjaan atau spesialisasi aku itu ada di bagian finance atau accounting. Dan juga sebagai informasi nih guys, terkait dengan company yang aku bekerja ini, kalau kalian mungkin cek produk makanan, minuman, atau kosmetik atau obat-obatan yang kalian konsumsi, itu kemungkinan besar essence atau biangnya itu disuplai dari perusahaan yang aku bekerja ini. Perusahaan yang aku bekerja ini sudah ada di industri ini lebih kurang 100-150 tahun. Nama perusahaannya yaitu International Flavor and Fragrance Company. Mungkin nanti aku bisa kasih linknya di bawah ini, kalian bisa baca sejarahnya atau kegiatan atau bisnis yang kita geluti. Oke? Itu tadi untuk sedikit background mengenai company yang aku bekerja. Dan juga terkait dengan aku sendiri, nama lengkap aku Miftahul Fauzi, dan aku sudah kerja di Budapest itu lebih kurang 10 bulan. Dan terkait dengan latar belakang pendidikan, aku itu dulu kuliah di salah satu universitas lokal di Pulau Sumatera, di Provinsi Riau, namanya Universitas Negeri Riau. Jurusan yang aku ambil waktu itu hubungan internasional. Oke, itu sedikit introduction about my company and about myself. Kembali lagi ke topik, gimana sih aku bisa kerja di Budapest padahal aku bukan lulusan dari universitas top di Indonesia. Aku universitas lokal atau di universitas lokal lah kayak gitu. Jadi sebelum aku kerja di perusahaan ini, aku itu sempat bekerja di salah satu vendor di Malaysia. Aku bekerja di sana lebih kurang 2 tahun. Vendor itu menangani atau menghandle klien-klien besar kayak airline, fashion, IT, dan lain-lain. Pada waktu itu kebetulan menghandle projectnya Google. Nah, aku bekerja di vendor yang namanya Teledirect. Lebih kurang 2 tahun. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian mau dapatkan kerja di sana, nanti aku kasih linknya juga. Jadi, udah hampir 2 tahun, dan aku kepikiran nih guys, aku pengen lebih mengembangkan diri aku pengen mencari pengalaman baru, aku pengen mendapatkan something new lah, yang nggak di Asia. Dan waktu itu I decided to resign after working for 2 years. Terus sebelum aku resign, kalau kalian tahu, hampir setiap hari aku itu kirimkan semua lamaran pekerjaan ke seluruh perusahaan yang ada di benua Amerika, di Amerika Utara, dan juga di benua Eropa. Hampir setiap hari, mungkin dalam satu hari itu 5-10 application yang aku kirimkan. Jadi kirim, nggak ada yang hubungi aku. Terus pening pula aku kan, kok nggak ada yang hubungi aku. Terus aku perbaiki CV, terus aku kirimkan lagi. Pada waktu itu ada sih satu atau 2 company yang hubungi aku kayak dari UK, tapi belum rezeki lah kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya aku pergi ke LinkedIn
Terus aku coba cari di negara Eropa Tengah atau nggak di negara-negara mainstream kayak di Amsterdam, kayak di Belanda, Prancis, Spanyol kan itu udah banyak banget tuh banyak banget orang Indonesia yang kerja di sana. Nah aku cobalah kayak lamar kerja, cari kan di profile LinkedIn itu kalian bisa specify untuk location. Terus pada waktu itu aku coba cari di lokasi target location itu, terus muncul ada lowongan pekerjaan di company yang aku kerja saat ini. Jadi untuk lowongan pekerjaan itu di bagian collection analyst. Dan dia pada waktu itu guys, alhamdulillah kali, dia butuh Indonesian speaker. Karena company kita kan ada juga di Indonesia untuk factory atau pabriknya. Jadi dia carilah collection analyst atau finance atau accountant yang bisa bahasa Indonesia. Terus tanpa berpikir panjang, karena aku nggak mau nyia-nyiakan kesempatan, aku lamarlah ke LinkedIn itu. Tapi sebelumnya aku perbaiki CV-nya. You guys, ya CV emang harus baik dan benar. Kalian bisa mungkin lihat CV orang yang baik dan benar. Terus aku kirim CV aku ke mereka. Jadi setelah aku kirim CV aku ke mereka, diproses lebih kurang 2 atau 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan lah. 3-4 bulan gak ada kabar. Terus kayak aku udah ikhlas, oh mungkin belum rezeki nih. Sampai pada waktu itu aku lagi sama teman aku, shout out to Sawi. Jadi waktu itu aku dapat telepon dari nomor asing, dari nomor Hungari. Terus aku angkat, ternyata yang telepon itu HR dari company ini. Dia nelpon, terus dia ngomong kayak dia tertarik dengan profile aku, dengan CV aku, dan she wanted to know more about me. Terus sudden interview lah, kayak nanya-nanya background, pendidikan, terus my working experience and stuff. Oke. Setelah sudden interview tersebut, kita move, dia ngomong there's gonna be second interview. Terus ada second interview. Nah, second interview ini pertanyaan lebih mendalam lagi, kayak problem solving, terus kayak di my previous job aku ngapain aja kayak gitu selama 2 tahun. Terus alhamdulillah aku shortlist untuk yang kedua. Terus dia bilang there's gonna be last interview dengan manager, saat ini my supervisor, terus dengan HR manager as well. Terus interview lah ke yang ketiga. Di interview yang ketiga ini lebih detail lagi guys, kayak kita ada Skype interview, dia tanya banyak kayak technical things kayak gitu. Alhamdulillah I did good on the interview. Sampai pada setelah akhir interview dia ngomong, okay, Ji, this all the interview that we have today, and we'll let you know soon if you are hired or not. Terus dia bilang, kayak aku nunggulah sampai 2 minggu lagi. 2 weeks later. Untuk pengumuman apakah lulus atau enggak. Nah guys, tuh enggak. Setelah 2 minggu aku tunggu, nggak ada kayak email masuk yang ngomong kayak aku keterima atau enggak. Waktu itu aku sempat down, sempat sedih, oh nggak rezeki aku lagi nih. At least I made it to the top. Sampai akhirnya udah lebih dari 2 minggu aku penasaran nih guys, kayak udah keluar nggak hasil untuk interviewnya. Terus aku email lah HR-nya, nih ada bukti emailnya. Aku email, aku tanya, kok belum ada ya hasil interviewnya, apakah aku lulus atau enggak kayak gitu kan. Terus nggak dibalas dong sampai 2 atau 3 hari. Setelah itu dibalas, dia ngomong, I'm sorry, we already have another candidate that fit into this position. So dalam kata lain aku nggak diterima. Dan I was so sad at the time. Kan waktu aku udah terima rejection letter itu, ya memang aku sedih, tapi setelah itu aku kayak penasaran, kok aku nggak lulus ya, padahal waktu itu I did the best, I did a good job.
Terus aku penasaran lah, aku kan tipikal orang nggak mau terima sesuatu mentah-mentah gitu kan. Terus aku email balik lah HR tuh, aku tanyain uh, uh, ya basa-basi lah dulu kan, kayak ngomong thank you very much for the interview, I really appreciate your time, and yeah, I was just wondering for my professional and personal improvement in the future, boleh nggak aku tahu apa sih kekurangan aku waktu interview dan apa sih yang harus aku lebih tingkatkan, mungkin di kedepannya aku ada interview lagi di sini atau di perusahaan lain. Karena aku percaya di perusahaan-perusahaan besar mereka itu pasti akan ngasih feedback kalau kita nggak lulus, dan it's our right as well nanyain feedback. Terus aku tanya, nggak dibalas lah sampai 3 atau 4 hari. Sampai setelah 4 hari itu dia balas lagi kan. Terus dia ngomong, dia ngomong kan, kayak ngomong, well, actually you did a great job during the interview, but mungkin pada waktu itu kami ada second consideration dan kami mereview lagi hasil interview kamu dan CV kamu, dan kami yakin dan kami lihat kamu merupakan kandidat yang cocok untuk di posisi ini. Oke. Tadi poin pertama. Sekarang poin kedua nih, terkait dengan kesempatan atau possibility atau peluang bagi orang Indonesia untuk dapat bisa bekerja di Hungari secara khusus atau secara umumnya di negara-negara di benua Eropa. Aku coba lakukan research kecil-kecilan sih guys. Aku udah nanya nih beberapa dari teman-teman Indonesian expat yang kerja di sini dan bahkan international expat yang kerja di sini. Apa sih yang harus dipersiapkan, yang harus dimatangkan agar kita dapat supaya kita dapat bekerja di Hungari? Nah, aku lihat ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, untuk dapat bekerja di sini atau di Hungari atau di negara-negara Eropa lainnya, kalian itu harus punya skill yang spesifik. Maksud skill yang spesifik itu untuk orang Indonesia yang kerja di sini itu kebanyakan kita itu banyak bekerja di dalam bidang finance, accounting, dan di bidang IT. Jadi kita harus punya skill yang spesifik. Oke? Setelah kita punya skill yang spesifik, kita harus punya yang kedua, berbekal pengalaman yang cukup. Nah, biasanya pengalaman yang cukup itu adalah 1 sampai 2 tahun lah pengalaman kerja mungkin waktu di Indonesia. Dan juga pengalaman kerja waktu di Indonesia. Dan ada juga di beberapa kasus yang kayak teman-teman aku yang memang udah kerja di Hungari, yang memang udah kuliah di Hungari, mereka itu setelah tamat kuliah kan mereka itu ikut magang. Nah, magang itu di beberapa company dan itu juga terhitung sebagai pengalaman kerja. Nah, setelah mereka punya ijazah dari Universitas Hungari, mereka itu punya pengalaman magang, mereka coba apply di beberapa company di sini dan alhamdulillah keterima. Nah, itu dia. Yang pertama itu adalah skill dan yang kedua pengalaman kerja. Dan juga yang ketiga, tadi aku coba search juga ke internet mengenai beberapa orang Indonesia yang dapat kesempatan untuk kerja di luar negeri dan juga di Hungari. Sebelumnya mereka itu ternyata pernah ikut kegiatan volunteer, atau di beberapa negara mereka punya spesifik sih working holiday atau apa, aku kurang tahu juga, kalian boleh cari. Jadi ketika mereka udah punya pengalaman kerja volunteer atau yang lain-lain, itu juga menambah peluang mereka untuk dapat kerja di sini. Itu yang ketiga. Jadi yang aku lihat sih apa aja yang harus kita persiapkan agar bisa dapat kerja di Hungari khususnya atau umumnya di Eropa. 3 itu. Skill, pengalaman kerja, atau kegiatan-kegiatan ekstra kayak volunteer dan lain-lain. 3 itu guys yang aku terima. Mungkin kalian boleh tambahkan juga informasi-informasi bagi teman-teman yang udah kerja di Hungari
apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk kerja di Hungari bagi teman-teman kita yang ada di Indonesia yang mau berniat untuk kerja di sini. Dan yang terakhir juga sebagai tambahan nih guys, selain dari faktor-faktor utama yang ada 3 tadi, menurut aku juga kenapa aku bisa kerja di sini, padahal aku bukan lulusan universitas top di Indonesia, nggak pula aku lulusan di Eropa, padahal aku lulusan universitas lokal di Universitas Negeri Riau di Sumatera. Mungkin aku bagus dalam menyusun CV. Di CV aku itu aku buat pekerjaan aku yang spesifik, aku detailkan lagi my job description, seperti itu. Kalian mungkin boleh nanti lihat gimana sih pembuatan CV yang bagus dan yang benar, karena CV itu menentukan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, my communication skill. Mungkin aku waktu di interview aku bagus dalam menyampaikan apa yang aku lakukan, aku bagus dalam menyampaikan my job description yang sebelumnya tercantum written, dan aku orally speak in front of the panel. So ini faktor yang kedua. Terus faktor yang ketiga yang aku lihat juga kenapa aku bisa diterima di sini, struggle or bekerja keras. Karena seperti yang aku cerita sama kalian sebelumnya, hampir setiap hari aku kirimkan lowongan pekerjaan karena aku percaya perbedaan antara mencoba dan gak mencoba. Kalau mencoba akan ada 2 hasil, kau dapat atau kau nggak dapat. Tapi kalau nggak mencoba hanya akan ada 1 hasil, kau nggak dapat. So mending mencoba kan. So nggak pantang menyerah kali, aku coba-coba terus setiap hari. Dan juga untuk lo nyari kerja, carilah platform-platform yang kayak job hunter kayak gitu. Platform-platform untuk lowongan pekerjaan kayak LinkedIn atau Jobstreet dan lain-lain. Tahu nggak guys? Aku semua daftar aku di semua platform-platform untuk lowongan melamar pekerjaan itu. Aku daftar di Jobstreet, aku daftar di LinkedIn, di Monster dan lain-lain. Pokoknya kalian coba semuanya. Nah, jadi itu dia tadi faktor utama dan faktor pendukung. Jadi kalau 2 ini kalian udah oke, insya Allah aku yakin kalian bisa dapat pekerjaan di Hungari. Oke? Dan yang mungkin yang terakhir yang menentukan juga faktor kita dapat kerja di sini, yaitu faktor luck, faktor keberuntungan. Karena aku percaya dalam setiap melakukan pekerjaan itu, faktor yang paling menentukan itu adalah kerja keras, dan keberuntungan itu nomor 2 atau nomor 3, bukan yang pertama. Itu aku percaya. Oke, kalau kalian tertarik untuk ask anything about my job or everything, feel free to ask me on the comment below or slide into my DM. Oke guys, semoga informasi yang aku berikan tadi bermanfaat, dan aku juga mohon maaf nih kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Please forgive me. Kalau kalian punya input atau informasi tambahan, silakan masukkan juga ke komen. Kalau begitu, thanks for watching and see you on the next channel. Have a good one guys.